Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Robins dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait konsep restrukturasi keuangan dalam upaya menciptakan atau meningkatkan nilai perusahaan. Kelompok kami terdiri dari Ayu Anggraini, Ayu Dwi, Diana Yohanes, dan Farica. Bisa di next. Pembahasan materi kali ini yaitu yang pertama terkait restrukturasi, yang kedua bentuk-bentuk restrukturasi perusahaan, yang ketiga merger usaha dan restrukturasi perusahaan, yang keempat pentingnya melakukan restrukturasi perusahaan, yang kelima tujuan restrukturasi keuangan, yang nanti akan dilanjutkan dengan contoh soal. Contoh kasus, mohon maaf. Next. Baik, yang pertama adalah restrukturasi. Restrukturasi merupakan strategi bisnis bagi perusahaan yang dianggap underperforming, baik meliputi restrukturasi organisasi, manajerial, finansial, dan operasional, yang rekomendasi akhirnya cenderung mengarah pada privatisasi. Jadi, restrukturasi itu merupakan suatu perbaikan dan diutamakan untuk perusahaan yang underperforming atau perusahaan yang berada dalam kondisi yang kurang baik seperti penurunan kualitas kinerja, pendanaan, dan lain-lain. Namun, restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan setiap saat. Tidak harus menunggu perusahaan mengalami penurunan. Hal tersebut agar perusahaan dapat bersaing. Dalam keadaan normal, perusahaan perlu melakukan pembenahan dan perbaikan supaya perusahaan dapat menjaga stabilisasi perusahaan tersebut. Lalu restrukturisasi perusahaan itu merupakan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat terus berkembang atau minimal dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Jadi, dalam hal ini itu berkaitan dengan perbaikan kinerja di perusahaan. Bisa di next. Lalu restrukturisasi keuangan atau modal itu merupakan penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi lebih sehat. Nah, untuk menilai kinerja keuangan itu dapat dievaluasi dari laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laba rugi, arus kas, dan posisi modal perusahaan. Next. Lalu, menurut Winston, tahun 1986, pada umumnya terdapat 4 jenis model restrukturisasi usaha perusahaan. Yang pertama adalah expansion, yang terdiri dari merger and acquisition, transfer offers, joint ventures. Nah, tujuan dari restrukturisasi ini adalah untuk mencapai optimalisasi tujuan perusahaan, sehingga dapat memberikan kondisi lebih baik kepada shareholder. Nah, untuk merger and acquisition, menurut PSAK nomor 22 tahun 2019, merger dan akuisisi ini dikelompokkan dalam penggabungan usaha dan akuisisi. Untuk penggabungan usaha, itu merupakan penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu bentuk ekonomi. Sedangkan akuisisi itu diartikan sebagai kegiatan pengambil alihan yang dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan perpindahannya pengendalian atas perseroan tersebut. Kemudian tender offer. Ini terjadi ketika perusahaan membeli saham beredar di perusahaan lain tanpa persetujuan manajemen target. Lalu joint ventures merupakan salah satu bentuk kegiatan menanamkan modal yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing melalui usaha patungan untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Next. Lalu yang kedua adalah sell-off, yang terdiri dari spin-off. Di sini, perusahaan yang mendistribusikan itu menyumbangkan aset ke perusahaan terkontrol yang baru dibentuk. Ini dilakukan sebagai imbalan atas saham perusahaan yang dikendalikan. Saham di perusahaan yang dikendalikan kemudian didistribusikan secara rata kepada pemegang sahamnya. Nah, di sini juga dikenal dengan split-off,
di mana perusahaan yang mendistribusikan tadi itu menyumbangkan aset ke perusahaan terkontrol yang baru dibentuk. Ini dilakukan sebagai imbalan saham. Saham di perusahaan yang dikendalikan kemudian didistribusikan kepada satu atau lebih pemegang sahamnya sebagai penebusan saham di perusahaan distribusi. Lalu split up itu perusahaan yang mendistribusikan menyumbangkan semua asetnya kepada kedua atau lebih perusahaan yang dikendalikan. Ini dilakukan sebagai imbalan atas saham perusahaan yang dikendalikan. Nah, kemudian ada divestitures. Ini merupakan suatu proses pelepasan suatu unit usaha atau aset perusahaan. Divestasi dapat berupa voluntary dan involuntary. Nah, untuk voluntary itu dilakukan oleh perusahaan dengan alasan ekonomis. Sedangkan involuntary itu dilakukan karena pelanggaran hukum. Bisa di next. Lalu yang ketiga adalah corporate control. Di sini terdapat premium buyback, yaitu pembelian kembali saham atau premium. Kemudian ada standstill agreement, itu merupakan suatu proses untuk menghentikan sementara pembayaran bunga, sehingga dana yang terbatas dapat digunakan untuk operasional dan semacam jaminan dari kreditur untuk tidak segera menutup pilot atau likuidasi jaminan, sementara proses negosiasi berlangsung. Hal tersebut dapat dilakukan apabila pemegang obligasi sepakat untuk tidak mengambil langkah hukum terkait perseroan. Tentunya perlu dilakukan negosiasi dengan tujuan restrukturisasi. Lalu ada anti-taker over amendment. Ini merupakan suatu tindakan untuk mencegah pengambil alihan amandemen. Bisa di next. Lalu yang keempat adalah change in ownership structure. Jadi di sini terdapat exchange offers, yaitu perubahan struktur kepemilikan. Lalu share repurchases itu berkaitan langsung dengan tiga fungsi utama manajemen keuangan, yaitu terkait keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan pengelolaan aset. Perusahaan melakukan share repurchases untuk menggantikan dividen yang diberikan kepada para pemegang saham, memberikan sinyal positif kepada pasar, dan menciptakan struktur modal yang optimal dengan meningkatkan hutang dan mengurangi ekuitas yang dimiliki perusahaan. Lalu ada going private. Ini seperti yang kita ketahui bahwasanya tidak jarang ada yang berpendapat bahwa perusahaan yang go public memiliki beban dan tantangan yang lebih besar juga. Terkadang hal tersebut menyebabkan direksi itu cenderung memperhatikan kinerja keuangan jangka pendek agar harga saham itu tidak turun. Nah, hal tersebut terkadang menyebabkan perkiraan laba jangka panjang dan pengembalian produk itu terkadang terabaikan. Nah, hal tersebut tentunya menyebabkan suatu perusahaan memilih untuk going private. Lalu yang keempat adalah leverage buyout. Nah, leverage buyout ini merupakan pembelian perusahaan atau divisi bisnis yang teknik pembiayaannya sebagian besar bersumber dari hutang. Baik, bisa di next. Nah, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk rekonstruksi perusahaan. Next. Bentuk yang pertama yaitu merger. Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang merger mengambil atau membeli semua aset dan liability perusahaan yang dimerger. Dengan begitu, perusahaan yang merger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang dimerger perusahaan yang dimerger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya memiliki sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru. Salah satu alternatif merger ini yaitu untuk melakukan perluasan usaha dengan cara merger dan consolidation. Tujuan dari merger adalah untuk menciptakan perusahaan yang lebih kuat dan lebih besar dan untuk menghindari persaingan antar perusahaan sehingga meningkatkan efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Merger terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu horizontal merger, yaitu penggabungan dari 2 unit usaha atau lebih yang memiliki produk sejenis, baik barang maupun jasa.
Hal ini dilakukan untuk mengurangi persaingan industri, memperkuat pangsa pasar, dan memperoleh efisiensi biaya operasional. Yang kedua yaitu vertical merger. Vertical merger adalah penggabungan antara dua unit usaha atau lebih yang mempunyai keterkaitan supplier dan pelanggan. Hal ini dilakukan untuk lebih menjaga kontinuitas produksi dan operasi perusahaan. Yang ketiga yaitu congeneric merger. Congeneric merger adalah merger antara dua unit usaha atau lebih dalam industri sejenis yang tidak memiliki keterkaitan supplier atau pelanggan. Dan yang terakhir, conglomerate merger, yaitu merger antara dua unit usaha atau lebih dalam industri yang berbeda dan tidak ada keterkaitan sama sekali satu sama lain, sehingga model ini adalah diversifikasi usaha untuk mengurangi resiko. Sebelum melakukan merger, perusahaan juga harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, kondisi keuangan masing-masing. Yang kedua, kecukupan modal. Yang ketiga, manajemen. Dan yang terakhir, manfaat bagi konsumen. Merger memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yaitu pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan biayanya lebih murah dibandingkan pengambil alihan yang lain. Sedangkan kelemahan merger adalah harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan untuk mendapatkan persetujuan tersebut. Next. Selanjutnya yaitu akuisisi. Akuisisi merupakan pengambil alihan sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut, tetapi perusahaan tersebut tetap ada. Contohnya yaitu Aqua diakuisisi oleh Danone, Pizza Hut oleh Coca-Cola, dan lain-lain. Faktor yang paling mendasari terjadinya akuisisi adalah motif ekonomi. Transaksi pembelian tersebut hanya akan terjadi jika pembelian tersebut menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan pemilik perusahaan yang dijual dan juga pemilik perusahaan yang membeli. Akuisisi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, akuisisi horizontal, yaitu akuisisi perusahaan di industri yang sama dengan perusahaan yang mengakuisisi. Yang kedua yaitu akuisisi vertikal, yaitu akuisisi yang melibatkan perusahaan dengan tingkatan yang berbeda dalam proses produksi. Dan yang terakhir, akuisisi konglomerasi, yaitu perusahaan yang diakuisisi dan perusahaan yang mengakuisisi tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Akuisisi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan akuisisi yang pertama, akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham, berbeda dengan merger. Yang kedua, akuisisi aset memerlukan suara pemegang saham tetapi tidak memerlukan mayoritas suara pemegang saham seperti pada akuisisi saham, sehingga tidak ada halangan bagi pemegang saham minoritas jika mereka tidak menyetujui akuisisi. Sedangkan kelemahan akuisisi yang pertama, jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengambil alihan tersebut, maka akuisisi akan batal. Dan yang kedua, pada dasarnya pembelian setiap aset dalam akuisisi aset harus secara hukum dibalik nama sehingga menimbulkan biaya legal yang tinggi. Next. Alasan perusahaan melakukan penggabungan baik melalui merger maupun melalui akuisisi. Yang pertama, pertumbuhan atau diversifikasi. Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan dengan cepat, baik ukuran pasar saham maupun diversifikasi usaha, dapat melakukan merger atau akuisisi. Perusahaan yang tidak memiliki risiko adanya produk baru. Selain itu, jika melakukan ekspansi dengan merger dan akuisisi, maka perusahaan dapat mengurangi perusahaan pesaing dan mengurangi persaingan. Yang kedua yaitu sinergi. Sinergi dapat tercapai ketika merger menghasilkan tingkat skala ekonomi. Tingkat skala ekonomi ini terjadi karena perpaduan biaya overhead meningkatkan pendapatan yang lebih besar daripada jumlah pendapatan perusahaan ketika tidak merger. Yang ketiga, meningkatkan dana. Banyak perusahaan tidak dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal, tetapi dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. Perusahaan ini menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi sehingga menyebabkan peningkatan daya pinjam perusahaan dan penurunan kewajiban keuangan. Selanjutnya yaitu menambah keterampilan manajemen dan teknologi. Beberapa perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya efisiensi pada manajemennya atau kurang teknologi. Perusahaan ini mengefisiensikan manajemennya dan tidak dapat membayar untuk mengembangkan teknologinya, dapat menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki manajemen atau teknologi yang ahli. Selanjutnya yaitu pertimbangan pajak.
Perusahaan dapat membawa kerugian pajak sampai lebih 20 tahun ke depan atau sampai kerugian pajak yang dapat tertutupi. Perusahaan yang memiliki kerugian pajak dapat melakukan akuisisi dengan perusahaan yang menghasilkan laba untuk memanfaatkan kerugian pajak. Selanjutnya yaitu meningkatkan likuiditas pemilik. Merger antar perusahaan memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih besar. Apabila perusahaan lebih besar, maka pasar saham akan lebih luas dan saham lebih mudah diperoleh sehingga lebih likuid dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Dan yang terakhir, melindungi diri dari pengambil alihan. Hal ini terjadi ketika sebuah perusahaan menjadi incaran pengambil alihan yang tidak bersahabat. Target firm mengakuisisi perusahaan lain dan membiayai pengambil alihannya dengan hutang. Karena beban hutang ini, kewajiban perusahaan menjadi terlalu tinggi untuk ditanggung oleh leading firm yang berminat. Next. Bentuk rekonstruksi perusahaan selanjutnya yaitu takeover, tenant over, dan defense. Yang pertama, take over, yaitu istilah yang dipakai dalam dunia perbankan dalam hal pihak ketiga memberi kredit kepada debitur yang bertujuan untuk melunasi utang atau kreditur kepada kreditur awal dan memberikan kredit baru kepada debitur sehingga kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditur awal. Terdapat dua cara terjadinya take over. Yang pertama, terjadinya karena persetujuan atau secara langsung, yaitu inisiatif kreditur dan pihak ketiga bertemu dan sama-sama mengetahui bahwa pihak ketiga akan menggantikan kedudukannya sebagai kreditur atas debitur yang bersangkutan. Subrogasi ini dilakukan dan dinyatakan dengan tegas bersamaan pada waktu pembayaran. Dan cara terjadinya takeover yang kedua yaitu terjadinya karena undang-undang atau secara tidak langsung. Subrogasi ini diatur dalam pasal 1402 KUHP Perdata yang salah satu ayatnya menyatakan bahwa subrogasi terjadi pada saat seorang kreditur yang melunasi hutang seorang debitur kepada seorang kreditur yang lain berdasarkan hak istimewa atau hipoteknya melalui hak yang lebih tinggi daripada kreditur yang pertama. Sehingga dengan adanya sistem takeover ini akan memberikan dampak positif kepada perusahaan di mana akan terbantu sistem keuangan yang dapat digunakan untuk kegiatan operasionalnya dan juga bagi perbankan juga. Selanjutnya yaitu tenant overs. Hal ini terjadi ketika sebuah perusahaan membeli saham yang beredar perusahaan lain tanpa persetujuan manajemen target firm dan disebut tenant over karena merupakan hostile takeover. Target firm ini akan bertahan selama tetap ada penolakan terhadap penawaran. Dan selanjutnya yaitu defense atau divestasi, yaitu pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial atau barang dan dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Ini adalah kebalikan dari investasi pada aset yang baru. Next. Bentuk rekonstruksi perusahaan yang selanjutnya yaitu leverage buyouts, yaitu pembelian perusahaan atau divisi bisnis yang teknik pembiayaannya sebagian besar bersumber dari hutang. Keadaan perusahaan target yang harus dicapai setelah akuisisi yang pertama adanya peningkatan kinerja manajemen, yang kedua kemampuan untuk memangkas biaya sehingga tercapai economies of scale atau economies of scope. Selanjutnya yaitu mampu menghasilkan arus kas yang stabil dan yang terakhir mampu menghasilkan efisiensi penggunaan dana. Karakteristik perusahaan yang menjadi target LBO yaitu yang pertama premium companies, yang kedua second tier companies, dan yang terakhir trouble company. Next. Bentuk rekonstruksi perusahaan yang terakhir yaitu likuidasi. Likuidasi adalah suatu proses penjualan aktiva non-kas dari persekutuan karena perusahaan persekutuan sudah tidak lagi memungkinkan untuk melunasi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Dan operasional perusahaan tersebut juga sudah tidak menguntungkan lagi. Likuidasi ditempuh jika kreditur berpendapat bahwa prospek perusahaan tidak lagi menguntungkan. Salah satu hal yang diperhatikan dalam likuidasi adalah likuidasi mungkin akan memakan waktu yang lama dan aktiva mungkin akan terpakai dijual dengan waktu yang lebih cepat, yaitu kewajiban terhadap karyawan atau gaji yang belum dibayar, dan pemerintah, yaitu contohnya pajak yang belum dibayar.
Dengan demikian, dapat terjadi bahwa akhirnya kreditur akan menerima jumlah yang relatif kecil dari hasil penjualan aktiva perusahaan. Tujuan likuidasi yang pertama yaitu mengkonversi aktiva perusahaan menjadi uang tunai dengan kerugian minimum dari realisasi aktiva. Selanjutnya, untuk menyelesaikan kewajiban yang sah dari persekutuan. Yang ketiga, untuk membagikan uang tunai dan uang tunai aktiva lain yang tidak dapat dicairkan kepada masing-masing sekutu dengan cara yang adil. Proses likuidasi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, melalui penyerahan, yaitu proses likuidasi yang tidak melalui pengadilan. Cara ini dengan likuidasi penyerahan adalah dengan prosedur informal untuk likuidasi utang. Bagi kreditur, cara ini lebih menguntungkan dibandingkan kepahilitan formal karena mereka menerima lebih banyak. Hal ini dilakukan dengan transfer kepemilikan aktiva kepada pihak ketiga yang disebut dengan trustee. Proses likuidasi yang kedua yaitu melalui kepahilitan formal atau berdasarkan yurisdiksi suatu pengadilan khusus. Likuidasi kepahilitan yaitu dalam Undang-Undang Kepahilitan yang mempunyai 3 fungsi penting, yaitu melindungi kreditur dari kemungkinan penipuan oleh debitur, kemudian pembagian aktiva debitur secara adil kepada para kreditur, dan untuk menghapuskan semua kewajiban debitur sehingga yang bersangkutan dapat mulai usaha baru tanpa harus dibebani hutang terlebih dahulu. Next. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pentingnya melakukan restrukturasi. Yang pertama, karena adanya masalah hukum, yaitu desentralisasi atau monopoli. Keinginan pemerintah daerah untuk ikut serta dalam menikmati hasil dari perusahaan-perusahaan yang ada di daerah, menuntut korporasi untuk mengkaji ulang seberapa jauh wewenang perlu diberikan kepada pemimpin anak perusahaan agar bisa memutuskan sendiri apabila ada masalah-masalah hukum di daerahnya. Sedangkan untuk perusahaan yang telah masuk ke dalam daftar hitam monopoli dan telah dinyatakan bersalah oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU atau pengadilan, maka harus melakukan restrukturasi. Hal ini perlu dilakukan agar dapat terbebas dari masalah hukum. Alasan yang kedua adalah adanya tuntutan pasar dan masalah geografis. Di era perdagangan bebas, produsen dari manapun boleh masuk ke Indonesia. Hal ini menuntut suatu korporasi atau perusahaan untuk memenuhi tuntutan konsumen. Nah, tuntutan tersebut dapat dipenuhi apabila perusahaan dapat mengubah cara kerja, pembagian tugas, dan sistem dalam perusahaan agar mendukung pemenuhan atas tuntutan tersebut. Sedangkan untuk masalah geografisnya adalah ketika suatu korporasi atau perusahaan melakukan ekspansi bisnis ke daerah-daerah yang sulit dijangkau, perlu memberi wewenang khusus kepada anak perusahaannya. Tujuannya adalah supaya perusahaan dapat beroperasi secara efektif. Demikian juga jika melakukan ekspansi ke luar negeri, maka perusahaan perlu mempertimbangkan sistem keorganisasian dan hubungan antara induk dan anak perusahaan, agar anak perusahaan tersebut di mancanegara dapat bekerja secara baik. Alasan yang ketiga adalah terjadi perubahan kondisi perusahaan dan terjadinya masalah serikat pekerja. Adanya perubahan kondisi suatu perusahaan seringkali menuntut manajemen untuk mengubah iklim supaya perusahaan semakin inovatif dan menciptakan produk atau cara kerja yang baru. Iklim ini dapat diciptakan apabila perusahaan memperbaiki manajemen dan aspek-aspek keorganisasian. Yang keempat, hubungan holding dan anak perusahaan. Perusahaan yang masih kecil dapat menerapkan yang namanya operating holding system, di mana induk perusahaan dapat mengambil keputusan operasional anak perusahaan. Namun, ketika anak perusahaan tersebut semakin besar ukurannya, maka holding perlu bergeser menjadi supporting holding, yang mana supporting holding ini hanya mengambil keputusan-keputusan penting dalam rangka mendukung anak perusahaan agar bekerja dengan baik. Lalu ketika anak perusahaan tersebut semakin besar lagi, maka induk perusahaan harus bertindak sebagai investment holding, di mana
investment holding ini tidak ikut dalam aktivitas, tetapi semata-mata hanya bertindak sebagai pemilik anak perusahaan tersebut, menyuntik ekuitas dan pinjaman, dan pada akhir tahun meminta anak perusahaannya untuk bertanggung jawab mengenai hasil kerjanya, serta menyetorkan dividen. Yang kelima adalah perlunya melakukan image perusahaan dan fleksibilitas manajemen. Perusahaan seringkali mengganti logo perusahaan dalam rangka menciptakan image yang baru, atau bisa juga untuk memperbaiki image yang selama ini melekat pada stakeholder korporasi. Selain itu, manajemen seringkali merestrukturasi diri supaya cara kerjanya menjadi lebih baik, pengambilan keputusan lebih cepat, dan perbaikan bisa dilakukan lebih tepat guna. Yang keenam adalah pergeseran kepemilikan atau akses modal yang lebih baik. Para pendiri perusahaan biasanya memutuskan untuk melakukan go public setelah si pendiri tidak sanggup lagi menjalankan perusahaan. Perubahan yang paling sederhana adalah mengalihkan sebagian kepemilikannya kepada keturunan si pendiri. Akan tetapi, cara ini seringkali tidak cukup, atau dapat pula menjual sebagian sahamnya dengan tujuan supaya akses modal menjadi lebih luas. Sebagai dampak dari tindakan ini, struktur kepemilikan otomatis akan berubah. Namun pada keadaan lain, perusahaan menggunakan restrukturasi karena perubahan dalam lingkungan eksternal dan internal. Dalam kasus ini, restrukturasi mungkin cocok untuk posisi perusahaan, jadi dapat menciptakan lebih banyak nilai untuk memegang saham, memberikan perubahan lingkungan. Dengan memperhatikan alasan penggunaan ini, strategi restrukturasi merubah komposisi bisnis portofolio perusahaan. Yang selanjutnya adalah 3 tipe strategi yang dapat diambil oleh perusahaan. Yang pertama adalah downsizing. Downsizing adalah pengurangan jumlah tenaga kerja perusahaan dan terkadang jumlah unit operasi, tetapi itu mungkin atau tidak mungkin merubah komposisi bisnis perusahaan portofolio. Perusahaan bisa menggunakan downsizing sebagai strategi restrukturasi dengan alasan yang berbeda. Alasan yang paling banyak disebutkan adalah bahwa perusahaan mengharapkan peningkatan keuntungan dari pengurangan biaya dan operasi yang lebih efisien. Tipe strategis yang kedua adalah downcapping. Downcapping merupakan pelepasan pembagian atau cara-cara lain untuk menghapus bisnis yang tidak berkaitan dengan bisnis inti perusahaan. Dibandingkan dengan downsizing, downcapping lebih berdampak positif pada kinerja perusahaan. Pada umumnya, downcapping disebut sebagai serangkaian tindakan yang menyebabkan perusahaan secara strategis memusatkan kembali perhatiannya ke bisnis intinya. Dan tipe strategis yang ketiga adalah leverage buyout. Leverage buyout adalah strategi restrukturasi di mana satu pihak membeli semua aktiva perusahaan agar perusahaan menjadi milik pribadi. Pada umumnya, leverage buyout digunakan sebagai strategi restrukturasi untuk memperbaiki kesalahan manajerial, atau karena manajer membuat keputusan yang pada dasarnya melayani keinginan sendiri dibandingkan dengan keinginan pemegang saham. Yang selanjutnya adalah akibat hukum bagi perusahaan yang melakukan restrukturasi di Indonesia. Yang pertama untuk penggabungan. Berdasarkan dari pasal 1 angka 8 dan pasal 123 ayat 3 UU PT, pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan terbatas, penggabungan menimbulkan beberapa akibat hukum yang terpenting, yaitu yang pertama adalah aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri karena hukum beralih sepenuhnya kepada perseroan yang menerima penggabungan. Yang kedua adalah pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri karena hukum menjadi pemegang saham pada perseroan yang menerima penggabungan. Dan yang terakhir adalah menyangkut status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai akibat hukum dari peleburan. Akibat hukum mengenai peleburan itu lebih dipertegas dalam pasal 122 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dikatakan dalam hal berakhirnya perseroan yang meleburkan diri, yang pertama adalah aktiva dan pasiva perseroan yang meleburkan diri beralih karena hukum kepada pemegang perseroan hasil peleburan. Yang kedua, pemegang saham perseroan yang meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham perseroan hasil peleburan. Yang ketiga, perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal peleburan mulai berlakunya peleburan tersebut. Next. Selanjutnya adalah pengambil alihan. Berdasarkan pasal 125 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas, perbuatan hukum pengambil alihan tidak mengakibatkan perseroan yang diambil alih sahamnya menjadi bubar atau berakhir. Perseroan tersebut tetap eksis dan valid seperti semula. Hanya pemegang sahamnya yang beralih dari pemegang saham semula kepada yang mengambil alih. Akibat hukumnya hanya sebatas terjadinya peralihan pengendalian perseroan kepada pihak yang mengambil alih. Next. Selanjutnya adalah pemisahan perseroan. Berdasarkan pasal 135 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemisahan mengakibatkan beralihnya karena hukum. Yang pertama adalah seluruh aktiva dan pasiva perseroan yang melakukan pemisahan kepada dua perseroan atau lebih, atau dua bisa juga yang beralih hanya sebagian aktiva dan pasiva kepada satu perseroan atau lebih. Selanjutnya, next. Selanjutnya, akibat hukum bagi perusahaan yang melakukan restrukturisasi di Indonesia. Akibat hukum adanya penggabungan dan peleburan adalah sama, yaitu adanya peralihan aktiva dan pasiva, peralihan pemegang saham perseroan, dan hilangnya status badan hukum yang dimiliki suatu perseroan akibat adanya penggabungan dan peleburan tersebut. Sedangkan untuk pengambil alihan peralihan hanya terjadi pada pemegang sahamnya, yaitu diambil alih oleh pemegang saham baru dan status badan hukumnya tidak lenyap, hanya beralih kepada yang mengambil alih saja. Untuk pemisahan perseroan akibat hukumnya yaitu beralihnya sebagian atau seluruh aktiva dan pasiva kepada satu atau lebih perseroan. Selanjutnya, tujuan dilakukannya restrukturisasi keuangan. Yang pertama adalah memperoleh laporan keuangan yang sehat dan kokoh. Yang kedua, memperbaiki kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasikan mismanagement. Yang keempat, memampukan bisnis menjadi lebih terintegrasi dan menguntungkan, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan atau value of firm. Caranya bisa dilakukan dengan analisis LSRAM, yakni analisis likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, aktivitas, dan manajemen. Selanjutnya, restrukturisasi keuangan atau financial restructuring merupakan upaya perubahan yang bersifat mendasar dan strategik pada aspek keuangan perusahaan untuk memperbaiki kinerja keuangan dalam rangka optimalisasi penciptaan atau peningkatan nilai perusahaan. Next. Restrukturisasi keuangan itu dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, yaitu yang pertama adalah menjadwalkan kembali pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Yang kedua, mengubah utang menjadi modal sendiri atau debt equity swap. Utang dikonversikan dalam bentuk saham. Selanjutnya, menjual non-core business melalui spin-off, sell-off, atau liquidation. Yang keempat, mengundang investor individu yang potensial atau disebut juga private placement atau karyawan dan manajemen untuk membeli saham perusahaan atau manajemen buyout. Yang terakhir adalah penjualan saham kepada publik atau go public. Next. Nah, yang terakhir ini adalah kasus restrukturisasi yang terjadi di Indonesia. Di sini kami mengambil contoh kasus dari restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya.
Kasus Jiwasraya ini merupakan kasus gagal bayar oleh PT Asuransi Jiwasraya terhadap pemegang polis asuransi, di mana PT Asuransi Jiwasraya ini merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang asuransi. Adanya gagal bayar tersebut merugikan negara hingga triliunan rupiah. Kasus ini mulai terkuak pada tahun 2006. Nah, untuk mengatasi masalah gagal bayar tersebut, penyelamatan melalui restrukturisasi dianggap jalan terbaik oleh pemerintah. Hal tersebut berdasar pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau PJOK nomor 71 tahun 2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, di mana pada pasal 54 POJK disebutkan bahwa OJK dapat memerintahkan kepada perusahaan untuk melakukan pemindahan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan kepada perusahaan lain ketika perusahaan tidak dapat memenuhi tingkat solvabilitas. Nah, pada kasus restrukturisasi ini, pihak Jiwasraya akan meminta persetujuan dari pemegang polis untuk meminta diskon pengembalian polis. Ketika pemegang polis menyetujui adanya restrukturisasi ini, maka nantinya polis yang dimiliki oleh nasabah itu akan dialihkan tanggung jawab dan pengelolaannya ke IFG Life. Nah, IFG Life ini merupakan lembaga yang tugas utamanya adalah menyelesaikan restrukturisasi dari kasus PT Jiwasraya ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.